Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah ketika roh mendatangi rumah dan kuburan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku, di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat jasad dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya, maka ruh itu menangis dengan tangisan yang sangat lama. Kemudian ruh berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan." Setelah mengucapkan itu kemudian ruh pergi. Ketika lewat masa 5 hari ruh berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat dari jauh dan telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya, nanah kental yang bercampur darah. Maka ruh menangis dengan sangat keras, kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu." Setelah mengucapkan itu ruh berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari roh itu berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat dari jauh jasadnya yang telah dikerubungi oleh banyak ulat. Melihat hal itu ruh menangis dengan sangat keras seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-harimu di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu yaitu orang yang ridho bertetangga denganmu? Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika seorang mukmin meninggal dunia maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, ruh kembali ke kuburnya, ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya, dan ia bisa melihat orang yang mendoakan dirinya, ia juga bisa melihat orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun ruh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadr ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama para malaikat itu ada ruh. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat yang agung, yang turun khusus melayani orang mukmin sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surat An-Naba ayat 38. Ada yang mengatakan kata ruh dari ayat di atas adalah ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bawah arasy. Ruh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar, agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Ada yang mengatakan kata ruh dari ayat di atas adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah arasy. Ruh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar, agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain juga mengatakan maksud kata ruh dari ayat di atas adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Ruh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Syaban, malam Lailatul Qadar serta malam Jumat, keluarlah ruh-ruh orang yang sudah mati. Mereka berdiri di pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini, yang penuh berkah dengan bersedekah, atau memberikan makanan kepada orang miskin yang pahalanya ditujukan kepada kami, sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian tidak mau bersedekah maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Fatihah di malam yang penuh berkah ini." Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat penggambaran kami?
Wahai orang yang berdiam diri di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat pengembaraan kami, buku kalian masih digelar tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya, maka janganlah lupa kepada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu. Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati sepertinya telah putus hubungan dengan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.